Shalom, ada sukacita pagi ini, amin. Saya percaya bahwa kita yang boleh hadir di sini adalah orang-orang yang diberkati dan diurapi Tuhan, amin. Bukan berarti bahwa kita tidak punya masalah, bukan berarti bahwa kita tidak punya persoalan, tetapi kita tahu dan kita percaya bahwa Allah kita adalah sungguh luar biasa dalam hidup kita, amin. Baik, sebelum masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sejenak mendengarkan untuk warta untuk POWI pada pagi hari ini. Yang pertama untuk dasar kebenaran firman Tuhan untuk POWI dari Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan informasi untuk saldo POWI pertanggal 16 2024 sebesar 1.271.400. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, untuk boleh menyalurkan berkat untuk mendukung pelayanan yang ada, boleh menyalurkan melalui persembahan syukur di akun BCA di 25301111370 atas nama Bendahara Ibu Leni Koryati Gultom, atau juga boleh melalui Motion Pay di 0812282998. Dan tetap mari dukung untuk teman-teman semuanya. Kita punya akun YouTube POWI channel ya. Dan terus akan diupdate untuk setiap ibadah yang ada dan juga informasi-informasi sekitar POWI. Dan kembali mengundang untuk teman-teman yang belum sempat hadir saat ini, mohon untuk diundang juga, diajak juga teman-teman yang belum sempat hadir untuk boleh hadir bersama-sama. Memuji, memuliakan Tuhan karena kita percaya ada kekuatan, ada berkat-berkat baru yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam setiap persekutuan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri sebelum masuk kita dalam ibadah pujian syukur kita. Kita mensatukan hati, kita berdoa dalam Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk lawatan kasih setia Tuhan boleh menyertai kami pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau melihat kerinduan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam ucapan syukur kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan Engkau berikan buat kami, untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk setiap kami boleh menaikkan pujian, penyembahan di hadapan-Mu sehingga hati Tuhan yang boleh disukakan. Karena kan itulah Tuhan sebagai ucapan syukur yang boleh kami lakukan Tuhan sebagai umat-umat tebusan-Mu ya Bapa. Berkati untuk ibadah ini Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada siang hari ini. Kami percaya ada berkat-berkat baru, ada pembaharuan dalam hidup kami. Bahkan iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam perjumpaan kita. Kita mengatakan dengan sukacita kita. Momen ini adalah masih dalam momen Valentine Days. Jadi kita mengangkat juga dengan sukacita karena kita percaya bahwa bukan kasih dunia tetapi kasih Tuhan lah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kita mengatakan bersama bahwa sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan namanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari nyatakan syukur-Mu. Katakan bahwa sungguh besar kasih Tuhan dalam hidupmu. Sungguh besar setiamu, Amin.
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. sama-sama tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. 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 Amin. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu Mazmur Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 107 ayat 22 yang berkata demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita berikan terbaik di hadapan Tuhan dalam sukacita kita. Namun sebelumnya kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali Tuhan, kami menghadap tahta hadirat-Mu Tuhan dalam ucapan syukur kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bahkan itu tidak terbayarkan dengan apapun Tuhan yang boleh kami miliki saat ini ya Bapa. Tapi kami belajar Tuhan untuk memberikan terbaik di hadapan-Mu. Berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan buat kami rindu Tuhan untuk memberikan ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Bukan karena melihat bagaimana kekuatan kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan, bahkan hidup kami Tuhan adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan, persiapkan untuk terbaik, untuk memberikan kepadamu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, hati, jiwa dan roh kami Tuhan sebagai persembahan yang sempurna di hadapan-Mu. Berkati setiap perbedaan yang ada pada diri kami Tuhan, pribadi yang ada. Dan juga Tuhan biarlah persembahan yang ada boleh mendukung pelayanan di mana Tuhan boleh percayakan di tempat ini. Bahkan lebih lagi Tuhan, boleh kami pakai Tuhan untuk melayani di tempat di mana Tuhan boleh percayakan buat kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan berikan terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sama-sama naikkan pujian syukur kita katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya. Saudara sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dalam ucapan syukur kita. Tak usah ragu, tak usah
bimbang, sorak-sorai di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Baik, kita masih tetap berdiri karena kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Vincent. Dan kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan suatu pujian yang berkata bahwa kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita perlu, lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Nah, biarlah pujian ini juga menjadi doa buat kita, mengaminkan di dalam pujian ini bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Sepanjang umur hidup kami mau memuji, memuliakan, mengikuti Engkau Tuhan. Keberadaan kami di ruangan ini dalam ibadah-Mu adalah bukti sepanjang hidup kami mau mengiring-Mu, butuh Engkau. Dan kami tahu jam ini Engkau berbicara bagi kami. Engkau buka jalan bagi kami, beri hikmat bagi kami. Engkaulah jawaban bagi semuanya. Beracaralah di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Roh Kudus, Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Berkaryalah, berfirmanlah, luruskanlah, merdekakan kami. Dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau selamanya karena kami haus dan lapar dan kami akan dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih kami tidak akan pulang sebagaimana kami datang, tapi kami pulang bawa kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Dan kami akan berbuah, bukan sekedar 30, 60, tapi 100 kali lipat bagi hormat kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Yesus kita semuanya haus dan akan diberkati, berkata amin. Haleluya. Beri senyum yang terbaik dulu nih. Terima kasih tim pemuji, pemusik semua. Dan juga media, operator yang membantu kita hari ini. Dan semuanya Happy Valentine gitu kan. Biar sweet ya kan. Senyumnya mana nih senyumnya sama teman-temannya. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Dan mengalami kasih terus menerus gitu ya. Kan kalau kita mukanya kenceng kan gitu kasihnya dry gitu ya. Gak ada stok ya. Gak ada stok jadi sampai habis. Jadi semua orang harus ngelihat saya lagi kurang kasih sayang nih. Tapi kita semua ada di dalam kasihnya Tuhan yang selalu baru dan selalu berlimpah. Ya kan? Nah hari ini saya diminta kita punya topiknya ini nih. Ya kan? Coba kita ngomong dulu nih ya. Tema kita ya. 1, 2, 3. My heart, my everything. Sambil pegang hatinya dong. Hati di mana ya? Ada yang bilang di sini ini ulu hati namanya. Ya 1, 2, 3. My heart, my everything. Nah, kalau ini kan kita di media ya, pakai perasaan dong gitu, pakai kayak seperti di sinetron, mungkin lagi seleksi nih ya. My heart, my everything gitu dong, ya kan? Ya, 1, 2, 3. My heart, my everything. Nah, itu dia. Jadi ini andalannya. Nah, saya mau mengajak kita mulai dari kita melihat di dalam satu kasus gitu ya, satu cerita Yosua, ya kan? Waktu Yosua mengambil tangkup perjalanan daripada Musa yang telah meninggal, mati. Maka di dalam kitab Yosua 1 itu kan Musa ataupun orang Israel kan punya janji-janji Tuhan. Amin. Jadi ada janji-janji Tuhan dan mereka akan memasuki tanah perjanjian dijanjiin. Nah saya ingin teman-teman semua, saya percaya semua kita ada doanya, ada pengharapannya. Nah semua itu adalah tanah Kanaan kita. Amin. Perjanjian kita, tanah perjanjian yang kita harapkan, kita rindukan. Nah, sekarang balik ke kita, ke Yosua ini. Nah, ketika Yosua mau mengambil alih
perjalanannya untuk menikmati, mendapatkan, mengalami janji Tuhan, maka waktu dia mengambil estafet dari Musa, Yosua 1 mencatat dia dikasih janji Tuhan dan dikatakan apa yang kamu injak Tuhan berikan. Ya kan? Jadi janji yang luar biasa. Saya percaya Tuhan punya janji yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Tetapi sekarang ada satu pesan di Yosua 1 ini yang ulang-ulang diingetin Tuhan ketika bicara mau mengalami Tuhan. Dan hari ini kalau teman-teman semua mau mengalami terobosan, mukjizat, mengalami perkara yang luar biasa bagi keluarga, pribadi, jodohnya, kesehatannya, keuangannya, karirnya. Maka semua kita punya janji Tuhan, amin. Tetapi sekarang apa yang firman Tuhan katakan, ingatkan kalau mau mengalami janji Tuhan. Mau mengalami terobosan, mau mengalami jawaban. Nah, media bantu saya. Ya, next, ini yang dikatakan pesan Tuhan. Waktu dikasih janji Tuhan, tapi diingatkan Yosua 1 ayat 6 dan 7, bahkan nanti sebenarnya bisa dibaca di rumah, 9 lagi, ngulang lagi. Nah, dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Jadi kuncinya alami janji, alami mukjizat di mana? Di hati. Ini modal nasional. Teman-teman mengalami mukjizat di mana? Di hati. Jadi kalau mau mengalami mukjizat, kita nggak bisa bilang karena perusahaan sih, karena itu sih, karena ekonomi, karena pilpres. Gak ada. Mukjizat kita barometernya di hati kita. Jadi kita harus ngerti bahwa Tuhan makanya bilang kalau mau mengalami janji Tuhan, kamu yang penting kuatkan dan teguhkan hati. Jaga hati. Nah, kita lihat next lagi. Nah, ini saya ingin kita semua mengerti dan kita tahu tiketnya, tahu apa yang kita jadi modal kita untuk alami janji Tuhan, alami jodoh yang dari Tuhan ataupun apa, mukjizat financial, kesehatan, karir. Teman-teman, kuncinya ada di mana? Di hati. Amsal 4 ayat 23 bilang gini. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Hari ini kita ada, keadaan kita adalah refleksi dari hati kita di waktu-waktu yang lalu. Sampai sekarang. Kalau kita mau mengalami yang luar biasa di depan lagi, maka kuncinya lagi di mana? Hati. Nah, ini saya garis bawahi. Dengan segala kewaspadaan. Kalau teman-teman jago taekwondo dengan segala gaya, segala jurus silat, segala jurus saudara harus jaga hati. Amin. Karena hati apa? Aset nasional kita. Sumber mukjizat saya dan saudara. Jadi jangan teman-teman biarkan hati kita cemar. Karena hati ini adalah barometer mukjizat. Jadi nggak bisa kita bilang karena ini, karena ekonomi, karena ini perusahaan sih. Gak ada urusannya. Mukjizat kita di hati. Kalau Tuhan proses apapun yang Tuhan izinkan dalam proses doa saudara dan saya. Tujuannya hanyalah supaya hati kita siap mengalami mukjizat. Nah, saya mengajak lagi ngelihat ketika Samuel datang ke rumahnya Isai, ya mungkin tahu teman-teman ceritanya. Mencari raja pengganti yang sesuai kehendak Tuhan digantikan Saul. Dan Samuel datang ke rumahnya Isai. Katanya aku disuruh Tuhan datang katanya mengurapi seorang dari anakmu. Semua yang didisplay sama si Isai itu adalah anak-anak yang kece-kece. Penampilannya gagah, prajurit ya kan, kopral ya kan. Sekarang banyak artis-artis pacaran kawin sama ABRI ya, Polri. Karena gagah gitu ya, penampilannya segala macamnya, jaminan. Nah next, kita lihat slide-nya. Tetapi ketika di display semua kakak-kakaknya yang gagah-gagah, keren-keren, maco-maco,
Dan isi Daud disembunyiin karena dipikir nggak hitungan lah, dia kecil, kemerahan, pucu-pucu. Tetapi ini yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Kita biasanya ngelihatnya ada uang abang sayang, ya, ada motor di depan Giant, di depan Hero, baru saya belanja hot-hotan, ya kan, ada hadiahnya ditunjukin. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan lihatnya hati. Jadi kita pastikan hati kita kece di hadapan Tuhan. Untuk mengalami mukjizat janji Tuhan, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Jadi nggak bisa nitip gini. Pak Iwan tolong bilangin manajemen ya, tolong di depan ini Komplek Wisma Indovision. Semua dan mungkin kita ngomong ke RT RW, tolong semua ya sekampung ya. Semuanya ngomongnya diatur. Semua kelakuannya ya, jaga. Jangan sampai gue bete. Gue mau jaga hati nih, gue mau terima mukjizat. Ya Pak Iwan tolong bikinin selebaran di depan lift-lift gitu. Tolong semua jaga mulutnya, jangan menyakiti temen ya. Kelakuannya jangan ngenekin gitu ya. Jangan bikin orang benci gitu ya. Ada siapa nama saudara yang lagi menjaga hati untuk mengalami mukjizat? Bisa begitu? Gak bisa. Suami, istri, anak-anak semuanya ya ngatur ya, semuanya nurut ya. Supaya saya enak nih jaga hatinya gampang. Karena ini mau mukjizat nih. Gak bisa, kita yang harus jaga hati sendiri. Gak bisa nitip, Pak Iwan tolong bantuin saya mau nyantai dulu, tolong jagain ya. Kalau ada yang burung-burung yang lagi datang-datang mendekat, khusus usir-usirin. Ada yang mau jelek-jelekin saya, mau bikin saya enaknya buat saya, kerja gak ngebantuin, yang bikin saya kesel, itu halangin ya teman-teman, tolong bilangin di semua teman-teman unit ya. Tolong ingetin ya kalau ada yang bikin saya mau menuju saya, bikin saya enek, bikin saya gak suka, tolong dihalangi dia. Gak bisa, yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri. Jaga hati dengan segala kuasa. Apakah berharga untuk kita menjaga hati? Berharga karena itu mukjizat kita. Jadi itu berharga banget, itu worth for us to fight for. Itu layak kita perjuangin karena mukjizat keluarga saya bukan tergantung sama kiri kanan, saya sendiri. Mukjizat itu saya sendiri dan keluarga yang harus jaga hati supaya mukjizat itu terjadi dalam keluarga saya. Kalau teman-teman mau mengalami mukjizat, gak bisa nitip sama teman, bestie, gak bisa. Kita harus jaga hati sendiri dengan segala kewaspadaan, segala jurus, segala metodologi, segala usaha. Amin. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman mengerti supaya kita gak ada dusta di antara kita. Nih Pak, saya gak ngalami mukjizat nih karena komunitas nih Pak, teman-teman kita di kantor nih Pak. Semuanya Pak, ngeselin Pak. Gak ada, kita yang ngatur, kita yang menjadi barometer kunci mukjizat kita. Amin. Hatilah intinya. Tuhan lihat hati. Makanya kalau Tuhan proses pergumulan, kenapa? Tuhan siapkan hati. Supaya hati kita siap untuk mukjizat. Kita yang selalu nolak, pengennya dititipin kepada mertua. Dititipin sama suami, anak, temen, tolong dijagain dong. Supaya kamu semuanya jangan bikin kesel ya. Jangan bikin kesel mama ya, jangan bikin kesel papa ya, jangan bikin kesel ya. Supaya semua ya, bos-bos tolong lakukan kerja suruh-suruh saya dengan yang bagus ya. Jangan yang bikin saya jadi susah. Gak bisa saudara, burung aja kita gak bisa suruh. Saya sering kali kalau khotbah ya, saya bilang pakai istilah, kita aja gak bisa perintahkan burung ya. Burung kan dia mau buang kotorannya di mana. Saya kemarin hari Minggu saya kena, saudara. Istri sampai bilang, kamu sering ngomong itu, kamu ngalamin. Jadi lagi jalan saya di pusat jajan, totonya cek, kena saya. Kotoran burung dari atas. Jadi dia kan bisa milih ya, ini lapangan gede saudara. Ada orang ada 200, lapangan gede jaraknya antara orang sama orang segini. Kok bisa ya tepat di sini gitu ya. Nah kita gak bisa hindarin itu. Tapi kita kan bisa mengatasi responnya.
Ya kan? Ya saya langsung aja udah tenang aja. Saya langsung ingat saya punya khotbah ya. Nah saudara, jadi kita harus yang ngatur. Nah sekarang ada 2 hal. Saya ingin kita belajar 2 hal bagaimana kita menjaga hati. 1. Next. Yang pertama, Matius 6 ayat 14-15 bilang gini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, yang pertama, dia bantu next, kecil lagi sekali. Ya, pertama pastikan hati kita, hati mukjizat kita tidak ada, balik lagi, tidak ada nama. 1 orang pun yang kita benci, kita keselin, kita nggak ampunin. Pastikan, karena apa? Mukjizat kita akses passwordnya di mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, kita juga nggak bisa, doa kita juga mentok. Amin. Jadi pastikan, tapi Pak apa yang dia perbuat bikin saya karir saya ini. Teman-teman ingat, tidak layak dia menghalangi doa kita. Amin. Benar kan? Ya dia punya alasan karena ya dia apa yang dia lakukan itu keterlaluan. Ya boleh, oke lah, hitunglah semua keterlaluan. Tetapi kalau gara-gara dia masuk di hati kita dan kita tidak ampuni, doa kita terhalang, mukjizat kita tertunda, yang rugi siapa? Kita. Jadi cepat-cepat hari ini lepasin. Jangan ada 1 nama pun di hati kita, lepasin. Tapi Pak dia ini nih apa nggak ada apa. Nah saya akan bantu. Kenapa kita mesti mengampuni? Kenapa? Ya saya akan bantu. Next. Kenapa? Roma 12 ayat 19 bilang gini. Saudara-saudaraku kekasih, semua kita nih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Next. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan ambil, kata nenek itu berbahaya. Kata firman Tuhan, jangan. Jadi jangan, tidak ada 1 orang pun di sini, di antara kita yang mau ngejago, menganggap diri Tuhan, ambil haknya Tuhan, bales. Enggak. Saudara saya ngerti, tapi Pak. Tapi saudara kalau kita mau mengalami ke depan masa depan yang gilang gemilang bersama Tuhan, mau mengalami mukjizat tanah perjanjian, saudara hari ini sama-sama kita pastikan hati kita bersih, kinclong. Amin. Jangan ada bekas pacar, kemarin ninggalinnya enggak bekas biasa lagi, pakai kasar lagi. Enggak peduli apapun juga, dia tidak layak menghalangi masa depan kita. Lepasin pengampunan, ampuni dia. Amin. Karena dia tidak, kita nggak mau dia hanya menghalangi mukjizat tanah perjanjian kita. Amin. Ya apa yang dia lakukan ya, tapi kan kalau saya ampuni dia kan kesannya dia bisa ngelakuin. Itu bukan urusan kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarin, kasih Tuhan, balikin kepada Tuhan haknya. Kita nggak punya hak, jangan ambil. Jangan berani-berani jadi Tuhan, ngambil hak Tuhan. Amin. Pembalasan bukan hak kita, apapun yang dia perbuat. Tapi kita lihat, hati kita adalah mukjizat ke depan. Jadi kita jaga supaya tidak ada 1 orang pun yang kita benci yang menghalangi doa kita. Tantangan banyak, tapi kita punya kunci adalah doa kita kan. Akses kita pada Tuhan. Tapi kalau gara-gara 1 orang kita bilang, Pak tapi yang ini simpen deh Pak ya, klasik banget nih namanya. Karena yang dia perbuat itu benar-benar menghancurkan saya. Ya saya ngerti tanpa merendahkan keadaan. Tetapi dia tidak layak untuk menghalangi doa dan masa depan dan janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Berikutnya lagi, kenapa kita nggak harus mengampuni? Karena tadi 1 kan karena doa kita. Ketiga, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau saudara ngakimin orang ini, kesel sama si itu, dikit-dikit kesel sama si itu tuh nggak beres dia kerjaannya. Dia selalu kalau kerjaan selalu ngasihnya yang gampang, susah banget, nggak ngasih data-data lengkap. Jadi gue harus ngisiin, gue kesel sama dia. Saudara,
Ya banyak orang banyak kekurangannya. Tetapi menghakimi itu membuat kita apa? Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan. Jadi apa? Kalau kita jadi orang yang suka jelekin orang, hakimin orang, nilai-nilai orang. Maka semua tuh list pengukuran kita dipakaikan kepada kita. Hidup ini udah berat, jangan nambahin. Amin. Jadi jangan suka menilai-nilai orang kemudian menghakimi. Karena apa? Ingat, apa yang kita ukurkan dibalikin ke kita. Jadi kalau kita orangnya pilih-pilih, orangnya suka banyak maunya, ya, banyak mau sama orang gitu ya, sehingga orang semua kayaknya dianggap kurang, maka semua list itu, bayangin ya, listnya makin banyak nih. Jadi balik ke kita pas kita datang menghadap Tuhan, itu semua dipakai. Loh kok dipakai pasal itu Tuhan? Ya kamu kan pakai pasal itu. Waktu itu sama si Doni, ya, sama si Budi, sama si Selfie, ya kan? Jadi kita mau hidup ini enteng. Kita mau hati kita ini jadi sumber mukjizat kita terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita terpancar dari mana? Hati. Jadi jaga hati, ampuni, jangan ada nama, jangan ada penghakiman, kita jangan ngejago, jangan, karena kita juga. Nah berikutnya lagi kita lihat, next lagi ini kita lihat, jangan menghakimi yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita harus mengampuni? Next. Yohanes 8 ayat 7, waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang di Israel yang membawa seorang pezinah, ya kan? Seorang wanita pelacur dihadapkan dan dibilang, ini nih kalau dihukum Musa, ini orang yang kayak gini nih Tuhan Yesus ditimpukin batu nih. Nah, Tuhan Yesus jawab gini, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Teman-teman, kita boleh simpen satu nama, asal kita sempurna. Tapi kalau kita nggak sempurna, kita juga pernah buat salah, udahlah, lepaskan, ampuni. Kita juga tidak sempurna. Kita juga pernah ngeselin orang. Kita juga pernah lakukan yang salah membuat orang menderita. Pasti. Jadi kita rendah hati. Kita berikan pembalasan hak Tuhan dan kita menyadari kita yang lagi berjalan dalam kesempurnaan. Jadi kita lepaskan pengampunan. Siapapun hari ini saya ingin kita menjaga hati kita karena gak layak teman-teman. Amin. Ini adalah mukjizat kita. Teman-teman kita selalu kalau ngobrol-ngobrol lagi sharing-sharing itu selalu ngomongin ada pergumulan. Gue adalah yang diharapkan sama Tuhan. Nah, jaga hati adalah ketidakbijaksanaan kita membuat mukjizat kita terhalang karena kita sendiri. Kita yang tidak bijaksana, kita nggak jaga hati, kita biarin hati kita cemar, kita biarin orang namanya kebencian kita kepada seseorang. Memang iya kalau dihitung-hitung secara dunia, ya dia ngenekin, memang dia lakukan itu gak benar tuh. Memang apa yang dia lakukan itu benar-benar gak adil. Benar, bisa saja secara dunia. Tetapi untuk kepentingan hati kita yang adalah mukjizat nasional saya dan saudara, layak kita perjuangkan. Ampuni dia. Jadi kenapa kita ngampunin? Karena kan enak dia dong, dia seakan-akan dia gak, kita bukan belain, bukan bicara mau itu, tapi kita bijaksana sama kita. Belum lagi kalau teman-teman ingat, kasih itu menutupi banyak dosa. Amin. Jadi kalau kasih ini ada dua orang nih ya, berseri tegang nih, yang ini melakukan ketidakadilan, yang ini korbannya. Maka kalau kita mengampuni, kasih menutupi banyak dosa. Kasih turun di antara kita. Kasih itu menutupi sayanya makin jadi mudah mengenal Tuhan. Doa-doa saya makin powerful, janji Tuhan ya dan amin. Dianya juga yang tadinya melakukan yang salah, karena kasih yang dilakukan kita mengampuni, kasih pun turun atas dia pun akan bertobat. Dia akan luntur semua kelemahannya segalanya dan harinya tiba dia bertobat. Tapi kalau kita makin membenci, makin kesel, makin tidak mengampuni, maka kita makin jauh dari Tuhan, kita tanpa sadar kita makin sesat, kita makin jauh dari mukjizat kita, dia pun makin ngeselin, dia pun makin jadi. Kalau kita mau membuat komunitas ini lebih baik dan kita mau doa-doa terjawab, maka kita ampuni karena kita kasih menutupi banyak dosa. Kelemahan kita ditutupi, dia juga. Pihak lain juga. Dan akhirnya komunitas kita penuh dengan pengampunan Tuhan, maka kita penuh dengan mukjizat. Amin. Nah, jadi ini yang 4 hal yang kita, dari doa kita tidak terhalang,
Dan kita tidak mengambil hak Tuhan, kita biarkan Tuhan dengan keadilannya, dia yang punya hak. Kita tidak menghakimi satu orang pun karena kita nggak mau ada penghakiman yang datang ke dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita ini jadi berat karena kita sendiri. Dan kita tidak merasa kita sempurna, tapi kita adalah orang yang sama-sama berjalan makin disempurnakan Tuhan. Amin. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama, ampuni, lepaskan nama, tidak ada nama satupun di hati kita, plong, enteng. Ya kan, kalau orang kadang-kadang gini, saya udah ngampunin dia sih Pak, tapi yuk ke rumahnya yuk. Oh enggak, gue sih udah ngampunin dia, tapi gue gak mau ke rumahnya. Berarti belum. Lepaskan pengampunan. Kalau apa? Kalau kita mengampuni, kita bisa berbuat baik sama dia. Saya udah mengampuni dia Pak, sekarang bagaimana pendapat kamu tentang dia? Gue gak mau komen. Artinya kita masih. Ini kan karena terselubung nih. Kita bilang enggak, gue udah ngampuni, tapi gue gak begitu ada ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang dia? Kalau kita bisa mengampuni, kita bisa bilang, oh dia baik, dia luar biasa. Itu menyembuhkan hati. Itu jaga hati. Nah yang kedua, next. Kisah Para Rasul 24 ayat 16, ini adalah bicara Paulus yang kita tahu dia menulis banyak buku di Alkitab. Dia luar biasa mengiring Tuhan, sukses, berkemenangan. Amin. Nah bagaimana gaya hidupnya, kita lihat nih. Bagaimana kalau dia bisa ngalamin banyak tantangan. Dia banyak tantangan. Dia melakukan yang baik ya, menginjil. Tapi dia dilemparin batu. Dia dikejar-kejar. Jadi dia ngelakukan yang baik tapi orang responnya jelek sama dia. Jadi dia mengalami ketidakadilan. Dia mengalami melakukan niatan yang baik tapi mendapatkan respon yang tidak baik. Kok dia bisa terus iring Tuhan? Kok bisa dia successful mengiring Tuhan? Kok dia bisa powerful mengikuti Tuhan? Ini dia punya testimoni bagaimana cara hidupnya dia. Dan saya ingin kita jaga hati dengan apa yang belajar dari Paulus. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi jaga, dia dengan senantiasa berusaha teman-teman. Ya, jadi enggak segala kewaspadaan, senantiasa berusaha. Karena apa? Dia nggak bisa titipin hatinya, jagain dengan orang-orang semua melakukan yang baik semuanya. Saya pengen kalau saya menginjil semua respon dong, bilang amin. Pengennya kan gitu kan? Saya membicarakan iman, semuanya excited gitu. Wah luar biasa, amin. Pengennya yes, tetapi kita nggak bisa ngatur. Nah Paulus juga demikian, dia melakukan yang baik. Dia baik sama orang, tolong orang. Tapi kalau pas perkara orang itu responnya gimana, ya kita nggak bisa ngatur. Tetapi dia jaga di sini. Senantiasa dia berusaha jaga hatinya murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, kata senantiasa berusaha ini teman-teman, bahasa aslinya tuh ini. Next. Bahasa aslinya itu adalah asko. Bahasa Yunaninya tuh asko teman-teman. Asko itu artinya apa? Take pain. Menerima rasa sakit. Dan yang kedua adalah healing art in a medical writing. Jadi seni meresepi mengobati diri sendiri. Jadi kalau teman-teman mau jaga hati, kita harus bisa absorb pain. Ketika saudara mungkin mengalami ketidakadilan, ada orang yang kayaknya jelekin saudara. Saudara senantiasa berusaha ini dalam upaya itu di dalamnya tuh Anda menerima kenyataan itu. Itu satu. Jadi Anda enggak, kok gue gini sih, gue anak Tuhan, gue ikut tiap Jumat, Pawi, masa sih gue dijelekin. Saudara, yang namanya senantiasa berusaha asko itu, Anda adalah pribadi yang bersedia mengabsorb pain. Enggak, saudara absorb pain, saudara enggak terima gue. Gue udah doa puasa, gue udah doa tiap hari, gue baca Alkitab. Masa gue ngalami pergumulan? Saudara, ini yang bikin berat anak Tuhan. Tapi kalau saudara mau jadi belajar dari Paulus, dia adalah orang yang senantiasa berusaha asko. Dan dia artinya apa? Dia bersedia menerima kenyataan yang pahit. Take pain. Tetapi dikombinasikan dengan healing art in medical writing. Dikombinasikan dengan seni menyembuhkan diri sendiri. Nah teman-teman, banyakan kita bukannya seni menyembuhkan diri, seninya seni melukai diri. Beda. Contohnya gini. Nih ya, kita nunggu nih ya. Janjian jam 5 ya, jam 5 ya. Jam 5 gak datang. Nah di hati kan muncul nih. Si itu namanya, taruhlah namanya siapa? Si Saverius lah ya, jangan. Namanya siapa ya?
Nanti ada yang namanya gitu ya. Namanya Javier lah, Javier ya. Javier, orang dari pacarnya ataupun temannya dari luar negeri, Xavier. Ya. Si Javier janji jam 5, gak datang. Langsung di pikiran nongol nih ya. Javier nih memang gue denger-denger, memang dia suka janji kayak gini nih. Memang dia kayak gini. Nah ini kalau teman-teman kunyah, dia menggerogoti hati kita pahit, kesel sama si Javier. Nah kalau yang namanya kita mau jaga hati, kita mengobati hati. Jadi kita bilangnya, oh, mungkin dia telat kali. Di hati kita nih, mungkin dia telat. Oh mungkin ini. Temennya langsung sebelah sini. Enggak, gue udah denger. Dia emang kelakuannya kayak gini, selalu tiap janjian kayak gini. Tapi kita bilang, enggak dia paling ini aja. Ini. Teman-teman pasti akan ngerasa bahwa kamu kayak orangnya enggak. Lu enggak real loh. Saya bilang sama teman-teman nih. Kalau gue real. Terus gue bilang, iya bener ya. Dia Javier tuh emang gitu ya kelakuannya. Terus hati saya cemar, kesel, grogot, pahit. Terus mukjizat saya kehalang, doa saya gak powerful, mukjizat saya ketunda. Emang teman kita mau nolong? Jadi itu bijaksananya, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia punya seni, mengembangkan seni ngibur diri. Penting saudara. Jadi jangan, oh tapi gue gak realistis dong artinya. Kita gak peduli, lo realistis. Gara-gara gue realistis, kalau gara-gara realistis hati saya cemar, saya pahit, saya jadi kesel dan doa saya terhalang. Siapa yang tolong saya? Jadi teman-teman harus ngerti. Healing art in medical writing. Jadi kalau orang-orang di China kan mungkin taruh dia punya tanaman herbal di rumahnya ya. Jadi artinya supaya dia bisa nyembuhin diri sendiri. Jadi teman-teman harus belajar seni menyembuhkan diri sendiri. Jangan ngomporin. Jangan hati ini kan lemah saudara. Hati ini my Valentine. My Valentine ya kan. Lembut, hati ini lembut. Jangan dikasih kunyah yang berat-berat. Misalnya ini gini ya, suami istri. Suaminya telat ini. Terus kita bukan mengobati diri, kita bilangin, iya emang suami gue kayak gini nih. Ini. Ya gak ada, ngegrogot, nyengit. Jadi biarin, saudara bilang, suami gue paling kerja. Kayaknya lu orangnya lu naif loh. Saya bilang, kita bukan sedang ngomong naif. Mungkin pikiran saya sih tahu bahwa ini mungkin dia ini. Tapi saya counter dengan yang baik-baik sehingga hati saya tidak cemar. Teman-teman harus ngerti. Jadi ini yang harus kita kembangin. Jangan kita jadi, oh tapi jadi gak real dong Pak. Nih Tuhan Yesus nih teman-teman lihat nih. Tuhan Yesus waktu di kayu salib dia berdoanya apa teman-teman? Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Ya kan? Teman-teman apa memang benar mereka tidak tahu apa yang dia lakukan? Mereka meeting 5 kali di Wisma Indovision. 5 kali di Indovision. Ya. 2 kali di MNC Universitas. Ini contohnya. Untuk acara, untuk penyalipan Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh bukan kalau bilang gak berencana. Berencana mereka udah berapa kali ketemu janjian. Tapi Tuhan Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menetralisir hatinya. Kalau Tuhan Yesus bilang gini, iya memang semua orang gak suka sama saya. Bayangin aja hati itu langsung tercabik-cabik, langsung makin nyengit. Dan akhirnya kita jadi terganggu konsentrasi kita, doa gak bisa. Kita kesel sama orang, kebencian, hati kita cemar. Dan doa kita, mukjizat kita, kemuliaan Tuhan yang akan mengampuni dosa kita semua itu gak jadi. Gak batal. Gara-gara Tuhan Yesus dalam posisi cemar hatinya. Karena kesel sama semua nih. Kesel banget sih, ngegemesin banget sih lo sebagai manusia lo. Mau nyalipin gue gitu kan. Tetapi dia bilang dengan hati yang untuk menghibur hatinya, menetralize hatinya. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Apa gak tahu? Dia tahu. Tapi kita bilang gak tahu. Suamimu kayak gitu. Enggak, dia baik dia orangnya. Gimana baik, lu kan lihat kemarin dia. Cara WA-nya aja kayak gitu. Tapi kita bilang enggak, dia baik. Nah teman-teman ini banyak orang ngelihatnya enggak real. Tetapi kita sedang lakukan apa? Jaga hati. Ini enggak ada bonus nih, enggak ada ini, enggak ada naik promosi karena ini. Enggak, pasti ada berkat. Lu gimana sih lu? Lu orangnya kayaknya enggak real banget sih. Kenapa? Saya sedang menjaga hati saya. Do you know? Hati saya adalah mukjizat saya. Apa lo mau tanggung jawab kalau hati saya cemar dan doa-doa keluarga saya itu jadi tumpul. Gitu kamu mau tanggung jawab? Enggak ada yang mau tanggung jawab. Jadi kita harus bijaksana.
healing art in medical writing. Seni ngibur diri. Hibur diri saudara. Walaupun kesannya ini, tapi kenapa kita hibur diri? Karena kita tahu firman. Kita harus jaga hati. Kita nggak bisa transparan. Biarin, oh, tapi kan jadinya nggak ini. Tapi oke lah, kalau orang ngotot gitu ya. Tapi kan saya jadi nggak real. Oke lah, lo ambil deh, lo real deh. Lo ngomong aja terus sama hati lo. Iya nih suami gue memang orangnya gini. Ini terus akhirnya hati kita nyengit. Dan kita jadi sakit penyakit. Dan kemudian doa-doa kita terhalang. Mujizat kita, pemulihan yang sedang kita tunggu itu terhalang. Terus siapa yang mau tolongin? Ada yang mau tolongin? Ya deh, lo gak apa-apa deh lakuin tidak penjaga hatimu. Gue tolongin lo, gak ada yang bisa. Semua adalah tanggung jawab kita. Jadi teman-teman ngerti ya, hari ini saya ingin teman-teman ngerti. Jangan tabu. Kalau ada orang yang bilang, situ jahat ya, situ ini dia orangnya gini. Enggak lah, dia baik lah orangnya sebenarnya, mungkin lagi kepepet. Gemesin ya, orang-orang kayak gini gemesin teman-teman. Saya orang yang ngegemesin. Karena orang bilang, itu kan jelek ini. Enggak lah, paling lagi ini. Lu gimana sih lu? Kayaknya orangnya enggak real banget sih lu. Saya sedang jaga hati saya. Saya lagi menunggu janji Tuhan teman-teman. Kalau janji Tuhan itu tertunda dalam hidupan saya, kamu mau tolongin gak? Ada yang mau tolongin gak? Ada yang mau gantiin gak? Gak ada kan? Makanya kita harus jaga sendiri. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman jaga hati itu dengan ngerti. Kenapa Paulus? Paulus kan gak bisa nitipin semua dong kalau gua khotbah ya, semua bilang amin ya, amin ya, semuanya yes kayak gitu ya. Saya kan gak bisa begitu teman-teman. Tapi begitu kalau teman-teman gak respon, saya kan harus bilang puji Tuhan, mereka semua diberkati. Itu sebenarnya menghibur hati saya supaya hati saya tidak cemar. Supaya hati saya tetap positif, happy ye. Doa-doa saya malam, bang, langsung jebol. Ethernet, plafon. Kan? Jadi teman-teman harus ngerti. Saya ingin teman-teman ngerti ini healing art yang dipunyai oleh Paulus. Kenapa dia luar biasa? Karena dia mengembangkan seni menghibur diri. Banyak orang sukanya, apalagi wanita nih, maaf ya teman-teman nih, banyak wanita nih. Sukanya melukai. Beda dari ini. Ya kan? Lagi nunggu itu malah di ini teman-temannya lagi bilang, si ini kan gini-gini. Iya. Kalau udah iya itu, dia ngerogot ke dalam. Terus hati kita cemar, teman yang lagi tadi ngomong berhenti doang nih, dia mau lantai 8. Dia berhenti. Situ, iya emang dia orangnya kayak gitu. Gue naik dulu ya. Dia udah pergi. Dia habis itu makan bakso. Hati kita ditinggalin sama dia cemar. Doa kita terhalang. Mujizat kita tertunda 2 tahun. Emang dia mau tanggung jawab? Enggak. Jadi teman-teman ingat. Jaga hati sendiri. Kembangkan seni ngobatin diri sendiri. Hibur. Jangan nyakitin. Jangan suka nyakitin diri sendiri. Dengan kasih pikiran-pikiran, oh iya memang dia orangnya jahat. Walaupun dia udah 5 kali jahat, tetap Anda bilang dia baik. Kenapa kita lakukan itu? Karena saya mau netralisir hati. Karena hati saya adalah aset modal saya buat mukjizat. Gak ada yang bisa tolong saya kecuali saya jaga dengan segala kewaspadaan. Amin. Jadi teman-teman oke ya, jangan ngomporin satu. Dan kita sendiri juga mengembangkan seni hibur diri. Gak apa-apa. Kita bijaksana hati kita jangan nyakitin hati kita. Kasarnya kayak orang duduk sambil ngorek-ngorekin kuku. Nah kalau orang temen mikirin yang jelek itu kayak ngorek-ngorekin hati, dicabik-cabik. Dicabut-cabutin hatinya. Cabik-cabik. Gak ada yang di sini kan, amin. Pak Iwan gak ada lagi Pak Iwan. Semuanya pinter ngehibur diri. Hibur diri lebih baik. Supaya hati ini lega. Enggak ada ini, enggak ada promosi tuh. Gue dulu barusan dari HR. Katanya gini. Walaupun kita dengar, benar. Walaupun benar. Tuhan Yesus kan juga benar kan bahwa mereka rencanain. Tapi dia bilang, Tuhan ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Kan adem ke hati ya. Hati kan jadi ngerasa kayak gak ada orang yang rencanain jahat gitu kan. Hati ini jadi netral. Bayangin kalau Tuhan Yesus bilang, iya ya Tuhan memang semua pada orang benci sama saya. Itu kayak gituan saudara langsung hati pahit. Doa terhalang, rencana Tuhan gagal. Semua kita binasa. Kan ternyata puji Tuhan gak lakukan itu. Dia jaga hatinya tetap sampai ujung. Dia neutralize di tengah-tengah kebencian yang begitu menggoda. Tapi dia tetap bilang semua baik. Kenapa lagu semua baik? Walaupun pada saat ngomong semua baik itu lagu itu lagi saat orang ngalamin gak baik loh. Tetapi dia berkata kepada hatinya semua baik. Itu adalah seni apa? Seni healing art in a medical writing. Seni menyembuhkan diri. Saudara mungkin ngeliat berantakan nih kehidupan, gak ada duit, baru tadi ongkos juga gak ada. Tapi saudara bilang semua baik. Apa yang sedang kita lakukan?
kita sedang jaga hati. Supaya hati kita ini tetap soft, baik, senang, positif. Saya mengundang pemusik pemuji. Tapi hari ini saya ingin ada terobosan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan mau lagi, jangan jadi orang yang nyakitin hati sendiri. Jangan. Hati kita adalah my heart is my everything. Sama-sama saya. My heart is my everything. Ini mukjizat saya, ini karir saya, ini terobosan kesehatan saya, ini terobosan anak-anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, semua keluarga saya. Kita punya kerinduan ya kan sebagai keluarga. Saya bilang jaga hati. Kita gak bisa titip sama siapa, mama sama mertua sama bapak pendeta, gak bisa. Kita sebagai keluarga yang akan mau mengalami mukjizat Tuhan, kita jaga hati. Kita gak bisa minta semuanya behave, jaga mulut ya, jaga perkelakuan ya supaya kita bisa jaga hati. Saudara, kita memang harus pinter-pinter take pain. Ketika saudara mengalami yang tidak seperti apa yang saudara harapkan, absorb, datang pada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Dan saudara, sehibur dirimu, katakan yang baik, semua baik gak apa-apa. Tuhan tetap sedang berencana bagi keluargaku. Tuhan luar biasa, Tuhan tahu apa yang aku perlu. Hibur diri kita, amin, hibur, katakan yang baik. Jangan kita ngomporin, iya memang aku orang yang sendiri. Langsung saudara hati ini tercabik-cabik. Dan doa kita terhalang, mukjizat kita tertunda, siapakah yang akan tolong kita? Tapi Tuhan baik, ingatkan kita hari ini, jaga hati, segala kewaspadaan. Saya ingin saudara lakukan, tidak ada yang bisa jaga hati kita selain kita sendiri. Healing art in a medical writing. Bangkitkan seni kita, kemampuan senang, sering, pinter, hibur diri. Ketika saudara gak ada uang, saudara bilang, nanti kalau gue ada uang, gue akan main ke Transmart, gue akan beli itu semua. Lu kayaknya ngayal, nggak, lebih baik ngayal saudara. Lebih baik hati kita tidak cemar, hati kita tetap terjaga, dan kita punya lampu seperti terus nyala. Mukjizat itu nyata. Harinya akan tiba. Jadi jangan saudara, jangan batalkan, patahkan segala gaya-gaya, segala seni, nyakitin diri. Jangan nyakitin diri. Jangan melebihi overthinking. Karena hati kita adalah mukjizat kita. Ini aset nasional. Sumber segala yang kita rindukan. Kita pasti punya rindukan semua. Tapi hari ini kita tahu kuncinya di mana? My heart is my everything. Tundukkan kepalamu. Semua baik. Kita nyanyikan lagu ini, semua baik. Belajar hibur diri, belajar sembuhkan diri. Katakan semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh teramat baik, sangat baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua amat baik. Apa yang kan hidupku berarti. Latihan saudara, latihan perkatakan yang baik. Hibur hati kita, ganti dengan yang baik. Semua baik, katakan. Latih diri kita, jaga hati kita. Jangan cemari, jangan komporin, jangan korek-korek luka, jangan bikin-bikin luka. Katakan semua baik, meskipun karena kita sedang jaga hati kita.
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, kau jadikan hidupku berarti. Dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah setiap kami jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan kami. Terpancarlah pertumbuhan kami, promosi kami, keuangan kami, mukjizat kami ada di hati kami. Engkau mencari hati, Engkau melihat hati kami. Engkau proses hati kami, Engkau tertarik dengan hati kami. Engkau jadikan itu sumber kuasa-Mu dinyatakan. Dan hari ini Tuhan kami belajar. Kami gak mau ada simpan satu nama pun. Kami mau menjadi orang yang mengampuni, melepaskan pengampunan. Kami gak mau hakimi orang-orang. Kami mau jadi orang yang rela, orang yang baik, orang yang mengampuni. Orang yang mengerti. Karena kami tahu kami pun tidak sempurna. Tapi biarlah kasih menutupi banyak dosa. Ketika kami mengampuni, ketika kami memilih mengasihi, Tuhan kami bertumbuh dalam iman. Kami makin bertumbuh dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Yesus ajar kami Tuhan. Belajar kuatkan kami untuk menerima kenyataan-kenyataan yang tidak seperti apa kami harapkan. Dan di dalamnya kami belajar menghibur, menutupi, mengcover hati kami. Menyembuhkan hati kami dengan firman-Mu. Dengan yang baik. Sedap didengar, berbau kebajikan. Itu yang kami pikirkan, itu yang kami taburkan dalam hati kami. Kami bukan orang yang mengorek-ngorek, melukai hati kami sendiri. Bahkan mengompori orang lain, tapi kami adalah orang yang meneguhkan hati. Orang yang menguatkan hati. Karena kami tahu itulah sumber penantian kami. Sumber mukjizat kami. Sumber pertolongan. Sumber kuasa-Mu turun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus materaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan kami berdoa pada siang hari ini Tuhan. Berdoa bagi MNC Vision dan semua jajaran unitnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk tahun 2024. Tuhan bawa dalam target, dalam rencana yang luar biasa. Berkati setiap langkah-langkah. Berkati setiap kerja, karya, upaya, rancangan, rencana anak-anak-Mu. Penjualan. Dan kami berdoa bagi semua customer kami Tuhan di rumah-rumah diberkati. Diberkati dengan pelayanan kami. Kami melakukan yang terbaik dan Tuhan berkati setiap klien kami. Tuhan tambahkan klien kami. Tuhan berkati kami dengan pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang memuaskan. Berkati jaringan kami yang terus baik, terus memiliki signal yang kuat, penerimaan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi setiap peralatan, setiap teknis yang kami pasang install di rumah-rumah, di unit-unit. Tuhan memberkatinya. MNC Vision jadi berkat. Dan MNC Vision diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk 2024 Tuhan berkati, beri hikmat bagi BOD kami Tuhan. Pak Hari Tuhan. Pak Hari Tanu Tuhan berkati di MNC Group Tuhan. Dan juga Pak Hari Tuhan dan juga Pak Chandra Tuhan. Ade Chandra. Tuhan urapi berkati Tuhan. Berkati semua tim BOD, tim manajemen. Semua kami jadi berkat. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Masuk keluar kami diberkati. Diberkati tim sales, tim teknisi yang keluar masuk mereka. Jadi berkat, diberkati, berikan skill. Berikan kemampuan, pelayanan yang baik Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati call center kami Tuhan. Berikan kami bahasa yang baik, yang bisa diterima. Dan membawa pelanggan-pelanggan kami masuk dan menambah-nambah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua operasional di gedung ini Tuhan. Di kantor di Ekobon Siri Tuhan. Berkati Tuhan. Semua jajaran karyawan. Tuhan berkati, jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, petaka dalam menjalankan pekerjaannya. Berkati setiap keluarga karyawan Tuhan. Berkati mereka semua, kerinduan mereka semua Tuhan berkati. Tahun ini tahun terobosan. Tuhan berikan inovasi, ide-ide kreatif dalam pelayanan, di dalam mengerjakan rencana-rencana di dalam MNC Vision dan grupnya KTV Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berserahkan dan kami bersyukur. Semua baik dalam segala lini Tuhan. Dan kami berdoa bagi POWI Tuhan, teman-teman semua pengurus Tuhan. Urapi berkati Tuhan, beri hikmat
dalam memberikan yang terbaik bagi setiap Jumat. Dan Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik dan setiap ibadah-ibadah yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, firman-Mu, suara kenabian disampaikan. Dan kami semua bangkit dan kami pelaku-pelaku firman. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini yang bergumul dalam apapun Tuhan. Hari ini kami mengerti hati kami berharga di hadapan Tuhan. Kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami untuk jaga hati kami. Karena mukjizat kami, janji-janji-Mu ya dan amin. Itu semua ada di hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, ingatkan kami, tolong kami Roh Kudus, pegang tangan kami. Dan kami juga berdoa bagi negeri kami Tuhan. Terima kasih untuk pemilu 14 Februari kemarin Tuhan. Semuanya baik di tengah apapun yang mungkin pikiran kami. Karena Tuhan tidak melihat seperti apa kami melihat. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat di dalam kedalaman bangsa kami yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi Indonesia. Kami berdoa memberkati KPU, berdoa memberkati setiap pasangan calon Presiden. Kami berdoa bagi Pak Presiden Jokowi dan seluruh aparat di pemerintahan kami Tuhan. Berkati, beri bijaksana, takut akan Tuhan. Semua proses perhitungan KPU Tuhan berkati. Kami berdoa dijauhkan dari penyimpangan, dijauhkan dari niatan jahat, rencana-rencana curang, rencana apapun juga ketidakadilan. Kami tolak, patahkan, halaukan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hasilnya bagi bangsa kami. Kami memberkati Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia bangkit, Indonesia maju. Dan semua masyarakat bertumbuh. Dan semua kami kenal Tuhan, tahu Tuhan dan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus berkati gereja-Mu jadi berkat. Dan berkati kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur. Hari ini kami telah terima kebenaran yang memerdekakan kami. Kami sudah berdoa dan kami sudah memuji menyembah-Mu. Dan saat ini kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat-Mu. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan mengurapan Roh-Nya yang kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Menjemput kekasih-kasihnya kita semua. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini dan semua berkata amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berkati Pak Haritanu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Tuhan memberkati. Happy weekend. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan.